From generation to another generation, We will tell the world the wonders of your works. every knee will bow and tongues will shout your name. For you are God of the universe. From generation to another generation, we will tell the world the wonders of your works. Every knee will bow and tongues will shout your name. For you are God of the universe. We will rise to sing, we will shout to praise, we will worship you, Almighty God. Nations will arise, light will come on us as we're standing here to honor you. We honor you, God of generations. From generation to another generation, we will tell
Halo Church, welcome to ECC Online Service. Wah, senang sekali ya bisa bertemu dengan Anda semua hari ini. Jangan lupa untuk kita juga mengajak kerabat, saudara kita untuk bisa bergabung ke ibadah kita hari ini. Dan juga saya mau mengingatkan untuk setiap kita, untuk semua informasi update program ECC Online, kita dapat mengaksesnya di website kita di ecc.church.online. So Church, are you ready for this service? Let us prepare our heart and be excited. Mari kita berdoa. Kami bersyukur buat hari ini, kami percaya akan ada ibadah yang luar biasa di mana firman Tuhan akan berbicara personal kepada setiap kami Tuhan. Thank you Lord, di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Enjoy the service. Halo Church, mari memuji Tuhan, mari menyembah Tuhan. Come on. Tuhanlah kekuatan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku.
cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dari Jesus. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Kasih setiamu, kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya, Jesus. Haleluya. Benar Tuhan, kami mau masuk hadirat-Mu Tuhan, lebih dalam lagi Tuhan. Sebab di dalam hadirat-Mu Tuhan ada kekuatan Tuhan. Pengharapan-Mu begitu nyata Tuhan atas kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jesus. Haleluya Jesus. Firman-Mu berkata mendekatlah, maka ku mendekat padamu. Ku hampiri tahta kasih dan karunia-Mu, hadirat-Mu. Firman-Mu berkata mendekatlah, maka ku mendekat padamu. Ku aman dalam kasih dan kebenaran-Mu, hadirat-Mu. Dalam hadirat-Mu ku temukan Engkau. Dalam hadirat-Mu ku menyembah, ku menyembah. Padamu ku hampiri tahta kasih dan karunia-Mu, hadirat-Mu. Oh, firman-Mu berkata mendekatlah, maka ku mendekat padamu. Aman dalam kasih dan
dalam hadirat-Mu ku menyembah, ku menyembah dalam hadirat-Mu ku temukan Engkau dalam hadirat-Mu ku menyembah, ku menyembah dalam hadirat-Mu Jesus, ku temukan Engkau dalam hadirat-Mu ku menyembah, ku menyembah. Oh haleluya, oh haleluya, di bumi seperti di surga. Oh haleluya, oh haleluya, hadirat-Mu yang berkuasa. Oh haleluya, oh haleluya, di bumi seperti di surga. Oh haleluya, oh haleluya, hadirat-Mu yang berkuasa. Haleluya. Yes God, kami percaya Tuhan, sebab di dalam hadirat-Mu Tuhan ada kesembuhan, ada kekuatan Tuhan, ada kepastian Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dan setiap orang yang percaya berkata, amin. Haleluya, what a great time of praise and worship together. Saya sungguh merasakan bahwa hadirat Tuhan nggak bisa dibatasi oleh jarak atau juga oleh fasilitas. Amin. Boleh kita kasih apresiasi buat setiap volunteer yang melayani hari ini. Mereka luar biasa semua. Thank you guys, thank you, you are awesome. Dan pasti nggak lupa saya menyapa setiap Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir di ibadah online ICC. Welcome to our family. Anda bukan orang asing. Nanti setelah ibadah kalau boleh Anda bisa klik icc.church.online, lalu Anda klik tulisan Newcomers Lounge, kemudian masukkan data Anda di sana supaya kita bisa tetap terkonek di tengah masa-masa yang sulit ini. Amin. Oke, sekarang kita akan memberikan persembahan sebelum firman Tuhan. Kalau saudara masih ingat, terakhir kali saya sharing mengenai Kain dan Habil. Ingat ya, persembahan Habil diterima karena dia memberikannya dengan iman. Nah hari ini saya mau melihat dari sisi satunya, yaitu dari sisi Kain. Kita lihat di Kejadian 4 ayat 5 sampai 7 saya bacakan buat saudara. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya, lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Lucu ya? Saya bayangkan ini seperti seorang anak SMP gitu ya, lalu dia sore-sore bikinin kopi buat bapaknya, lalu dia bawain ke bapaknya lagi nonton TV, lalu dia bilang, "Pi, ini buat papi," gitu ya. Dan si ayah udah seneng banget nih, anakku baik sekali ya bikinin kopi. Ketika mulai minum, lalu si anak bilang ke bapaknya, "Pi, nanti malam saya pinjam mobil ya, mau pergi main sama teman-teman." Mendengar itu, si ayah tersenyum lalu bilang, "Nak, kamu kan masih SMP, belum boleh bawa mobil. Nanti kalau ada apa-apa bahaya, kamu sendiri yang rugi." Begitu dengar jawaban ayahnya, si anak langsung berdiri, mukanya muram, dia lari ke kamar, dia banting pintu dengan marahnya. Persis seperti yang dilakukan oleh Kain. Nah, pertanyaannya saudara, menurut Anda, apakah sekarang kopi yang diterima si ayah tadi
jadi ada artinya? Nggak ada ya, betul? Sikap buruk si anak telah menghancurkan semua keindahan kopi itu, betul? Nah, seringkali beginilah sikap kita waktu kita ngasih persembahan. Kita mengharapkan sesuatu dari Tuhan saat memberi, yang pasti nggak apa-apa, namanya menabur berharap menuai. Tapi yang jadi masalah adalah ketika tuaian itu belum kelihatan. Seringkali kita mulai bersungut-sungut, wajah kita mulai muram, kita mulai komplain, persembahan lagi. Saya udah sering ngasih, tapi kok kayaknya hidup tetap susah. Ini kalau sekarang gue ngasih, besok uang gue jadi berkurang, dan begitu banyak komplain. Ini adalah sindromnya Kain, oke? Dan meskipun pemberiannya sebetulnya baik, tapi karena sikap hati kita yang buruk, akhirnya semua pemberian yang baik itu kehilangan nilainya. Sama seperti kopi yang dibawa oleh si anak tadi. Harusnya itu pemberian yang baik, tapi karena sikapnya yang buruk, hilang sudah nilainya. Makanya firman Tuhan bilang di 2 Korintus 9 ayat 7, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Saudara, Bapak kita adalah Bapak yang baik dan Dia tahu yang terbaik buat kita. Si ayah tadi nggak kasih anaknya bawa mobil bukan karena nggak sayang, tapi karena tahu belum waktunya, itu bahaya buat dia. Betul? Demikian juga Bapak di surga. Bapak tahu waktu yang terbaik untuk memberkati kita. Pertolongan Tuhan itu nggak pernah terlambat. Yang penting adalah gimana sikap kita waktu pertolongan itu belum datang. Hari ini, apapun keadaan saudara, mari putuskan untuk tetap memberi dengan sukacita, karena itulah persembahan yang berkenan di mata Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, hari ini kami membawa yang terbaik yang bisa kami berikan, dan kami mau memberi dengan sukacita, bukan dengan sungut-sungut, bukan karena terpaksa, bukan dengan wajah yang muram. Kami tahu Bapak kami adalah Bapak yang baik, dan kami tahu Bapak Tuhan pasti menolong kami tepat pada waktunya. Pertolongan Tuhan gak pernah terlambat. So kami memberi dengan sebuah iman bahwa apa yang kami tabur ini akan kami tuai di waktunya Tuhan, karena Tuhan tahu yang terbaik buat kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus memberkati setiap tangan yang menabur. Haleluya. Amin. Selamat memberi, jangan lupa senyum waktu ngasih, karena kita memberi dengan sukacita. Nomor rekening persembahan dan perpuluhan ada di layar saudara. Oke. Sudah semua? Oke. Dan sekarang kita siapkan hati kita buat firman Tuhan. Pribadi yang membawakan firman Tuhan ini, it's my favorite. Dia pembicara yang kayaknya paling kondang seantero Indonesia hari ini, Bapak Rohani saya. Pasti ada pewahyuan yang luar biasa banget. So please give our best welcome to Pastor Victor Waang. Apa kabar pengharapan? Saya percaya kalau kita masih hidup artinya belum selesai, artinya masih ada pengharapan. Saya melihat bahwa krisis ini ada awalnya, tapi saya percaya juga krisis ini akan ada akhirnya. Yang terpenting bukan kapan awalnya dan kapan akan berakhirnya. Yang terpenting adalah bagaimana respon kita di tengah krisis ini. Karena respon kita akan menentukan kita akan jadi seperti apa setelah krisis ini selesai. Respon kita akan menentukan apa yang Tuhan akan percayakan dalam hidup kita setelah krisis ini selesai. Apa yang Bapak taruhkan selama social distance ini di hati saya ada dua. Yang pertama, back to the source, kembali ke sumber. Yang kedua adalah back to the root, kembali ke akar. Dan hal ini yang akan saya share pada hari ini. Saya kasih judul sharing saya adalah kembali melihat salib. Kita akan baca satu perikop dari Bilangan 21 ayat yang keempat sampai yang ke-9. Kita nggak langsung baca keseluruhan, tapi saya akan baca 1-2 pasal, kemudian akan saya bagikan apa yang saya dapati. Bilangan 21 ayat yang keempat sampai yang ke-9. Judul perikopnya adalah ular tembaga. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom. Maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hatinya di tengah jalan. Israel dipanggil keluar dari Mesir untuk menyembah Tuhan. Israel dipanggil keluar dari Mesir, tanah perbudakan, masuk ke tanah perjanjian yaitu Kanaan. Dalam satu perjalanan dikatakan bangsa itu tidak dapat lagi menahan hatinya di tengah jalan.
Kita perlu tahu bahwa kualitas hidup kita sangat ditentukan oleh kemampuan kita menjaga hati kita. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Kemudian apa yang terjadi? Kita akan baca ayat-ayat berikutnya. Bilangan 21 ayat yang ke-5 sampai yang ke-6. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir? Supaya kami mati di padang gurun ini. Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air. Dan akan makanan hambar ini kami telah muak. Lalu Tuhan menyuruh ular-ular terdum ke antara bangsa itu yang memagut mereka. Sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Karena mereka tidak dapat menjaga hatinya, maka mereka melihat ke belakang. Sekalipun mereka melihat, mengalami begitu jelas penyertaan Tuhan lewat tiang awan dan tiang api. Mereka melihat laut merah terbelah. Mereka lihat dan mengalami mujizat Tuhan tiap hari. Ada mana tiap pagi, ada burung puyuh setiap sore. Bahkan kalau kita baca satu ayat sebelum ini, mereka melihat bagaimana Tuhan memberikan kemenangan atas raja negeri Arad, orang Kanaan yang tinggal di tanah Negeb. Tetapi itu semua tetap membuat mereka melihat ke belakang. Bangsa Israel menempuh perjalanan di padang gurun. Dan setiap kali mereka ketemu masalah, mereka mempertanyakan Musa, mereka mempertanyakan Tuhan. Mereka menanyakan kepada Musa, kenapa Musa membawa mereka keluar dari tanah Mesir? Apakah Musa membawa mereka keluar hanya untuk membinasakan mereka semua? Mereka mempertanyakan penyertaan Tuhan dengan menanyakan kenapa mereka dibawa keluar dari Mesir. Seringkali mereka berkata seperti ini, bukankah kami lebih baik pulang ke Mesir? Biarlah kami kembali berada di Mesir. Hanya butuh waktu 1 malam untuk mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir. Tetapi untuk mengeluarkan Mesir dari Israel perlu waktu 40 tahun. Mereka sukar merubah, melepaskan mentalitas Mesir. Apa itu mentalitas? Cara berpikir. Karena mereka diperbudak selama 420 tahun di Mesir. Mereka dipaksa kerja. Mereka kehilangan hal yang penting dalam hidupnya. Apa itu? Mereka kehilangan inisiatif. Enggak gerak kalau enggak disuruh. Mereka nyaman dengan Mesir. Tanah perbudakan. Itu sebabnya mereka sering berkata, lebih baik kami kembali ke Mesir, ke tanah perbudakan. Dalam perjalanan hidup kita, apa yang membuat kita kembali melihat ke belakang? Yang pertama, kegagalan kita. Banyak orang hidup hari ini, tetapi mereka terjebak dengan rasa penyesalan, rasa tertuduh, rasa bersalah karena kegagalan di masa lalu. Hal yang kedua, keberhasilan kita di masa lalu. Puas akan keberhasilan di masa lalu. Yang ketiga, dosa yang belum dilepaskan. Aneh, ada orang yang nyaman dengan kepahitan. Ada orang yang nyaman dengan pemberontakan. Ada orang yang nyaman dengan perzinahan. Orang seperti itu, seperti ilustrasi ini. Saya waktu dulu kecil sering main yoyo. Jadi mereka selalu kembali ke titik awal. Sejauh mereka bergerak, kembali ke titik awal. Mereka udah jauh-jauh kembali ke titik awal. Kenapa? Karena ada hal yang belum mereka putuskan. Orang yang melihat ke belakang selalu menyalahkan keadaan. Ingat, yang salah bukan keadaan. Respon kita terhadap keadaan yang kadang-kadang salah. Kita gak akan pernah move on kalau selalu menyalahkan keadaan. Hidup kita akan selalu bergerak ke arah kemana kita melihat. Kalau kita mengarahkan mata kita selalu ke belakang, maka hidupmu selalu bergerak ke belakang, gak pernah memperoleh kemajuan. Mengapa setiap kita perlu melihat ke depan? Penting untuk kita melihat ke depan,
Karena di dalam Tuhan, kegagalanmu di masa lalu tidak pernah mampu menggagalkan rencana Tuhan atas hidupmu. Saya gagal berkali-kali. Saya gagal di semua area. Tapi saya mau kasih tahu, kegagalan saya nggak pernah mampu menggagalkan rencana Tuhan atas hidup saya. Mengapa engkau perlu melihat ke depan? Penting untuk melihat ke depan. Karena sebesar apapun keberhasilan yang pernah engkau capai di masa lalu, saya mau kasih tahu di depan sana ada hal yang lebih besar lagi yang gak pernah engkau bayangkan, yang gak pernah engkau pikirkan, yang gak pernah timbul di hatimu, yang Tuhan siapkan buat kita. Saya punya sebuah cerita lama tentang seekor katak yang dilahirkan dalam sebuah sumur kecil yang bulat. Dia merasa puas bermain dalam air, berenang di sumur kecil itu. Dan dia berpikir gini, kehidupan itu gak akan jauh lebih baik dari ini. Semua yang saya perlukan, semua udah ada di sini. Ini tempat terbaik yang pernah saya miliki seumur hidup saya. Sama satu kali, katak kecil itu melihat ke atas. Dan dia penasaran, apa yang ada di atas. Dia coba memanjat ke atas. Waktu dia berada di tepi sumur yang di atas, dia kaget. Di depan dia melihat ada kolam yang begitu besar, yang ukurannya ratusan kali dari sumur kecil yang selama ini dia pikir itu yang paling besar yang pernah dia punya selama hidupnya. Akhirnya dia berjalan, dia kaget. Ternyata ada kolam yang begitu besar, yang luasnya ratusan kali lebih besar dari sumurnya yang dia punya. Kemudian dia penasaran, dia berjalan lagi. Waktu dia berjalan lagi, dia kaget, dia melihat danau yang ukurannya ratusan kali lebih besar dari kolam yang sebelumnya dia lihat. Dia semakin penasaran, dia lihat berjalan terus lagi, dan dia melihat sebuah lautan. Dia kaget karena lautan semua isinya air. Dan ukurannya ribuan kali, mungkin jutaan kali lebih besar dari sumur kecil yang dia punya selama ini. Terkadang kita merasa bahwa keberhasilan kita di masa lalu adalah segala-galanya. Saya mau katakan bahwa impian Tuhan bagi saya dan saudara lebih besar, lebih luar biasa dibanding apa yang sudah kita kerjakan selama ini. Jauh lebih besar, jauh lebih luas, jauh lebih dahsyat dibanding dengan keberhasilan yang sudah kita dapati saat ini. Apa yang ada di depan kita jauh lebih penting daripada apa yang ada di belakang kita. Mari kita teruskan. Bilangan 21 ayat yang ke-6 sampai yang ke-8. Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan. Dan engkau berdoalah kepada Tuhan, supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami. Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Ayat yang ke-8. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya akan tetap hidup. Hal yang kedua yang dapat kita pelajari adalah melihat ke masalah. Bangsa Israel melihat ke masalah. Berapa banyak dari kita yang pernah digigit nyamuk? Pasti waktu kita digigit nyamuk, perhatian kita pada nyamuk yang sedang menggigit tangan kita. Mungkin kita memukulnya, kalau nyamuknya masih ada, mungkin kita menggarunya. Tapi setiap kali kita digigit oleh nyamuk, perhatian kita akan terfokus pada tangan atau bagian badan yang digigit oleh nyamuk. Jadi saya percaya hari itu bukan hal yang mudah yang dilakukan oleh bangsa Israel. Ketika mereka dipagut oleh ular tedung, pasti otomatis mata mereka, perhatian mereka akan melihat bekas gigitan ular tedung. Tapi hari itu Musa berkata,
Setiap orang yang dipagut ular tedung, lihat ke tiang. Saya tahu ini hal yang gak mudah. Nah, apa itu ular tedung? Ular tedung itu sejenis ular kobra. Saya percaya ini pasti sangat menyakitkan. Tapi kenapa iblis selalu pengen waktu kita digigit ular tedung itu, kita melihat bekas gigitannya. Karena iblis selalu pengen jadi pusat perhatian. Jadi setiap kali ular tedung itu menggigit orang Israel, iblis pengen orang Israel jangan melihat tiang, tapi melihat bekas gigitan ular tedung itu. Karena iblis mau kita lebih melihat pekerjaan iblis daripada kita melihat pekerjaan Allah. Gambaran dari orang Israel yang dipagut ular tedung dan melihat luka adalah gambaran iman yang bergumul. Iman yang melihat masalah lebih besar dari Tuhan yang kita sembah. Fokusnya adalah masalah. Iman yang bergumul, dia bekerja keras, bahan bakarnya karena ketakutan dan kekhawatiran. Gambaran dari orang Israel yang dipagut ular tedung dan melihat tiang adalah iman kepada Allah. Mereka melihat Allah yang mereka sembah lebih besar dari masalah yang sedang mereka hadapi. Fokusnya adalah Allah. Iman kepada Allah membuat kita bekerja keras sebagai ekspresi iman, bukan ketakutan dan kekhawatiran. Masalah dari suatu masalah bukanlah masalah itu sendiri, tetapi respon kita terhadap masalah itu yang menjadi masalah. Sekali lagi ya. Masalah dari suatu masalah bukanlah masalah itu sendiri, tetapi respon kita terhadap masalah itu yang menjadi masalah. Mari Sisi mulai mencintai proses. Tujuan Tuhan memanggil kita bukan hanya untuk mati dan masuk surga, tetapi untuk menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan Yesus Kristus. Dan keserupaan dengan Kristus bukanlah hal yang instan, tapi sebuah proses. Saya lihat Tuhan itu Tuhan yang menyukai proses. Coba kita ingat-ingat. 6 hari lamanya Tuhan menciptakan langit dan bumi beserta segala isinya. Saya coba pikirkan, kenapa perlu 6 hari Tuhan menciptakan langit, bumi, dan segala isinya? Bukankah Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang Maha Kuasa? Saya percaya Tuhan nggak perlu 6 hari menciptakan langit bumi beserta isinya. Tuhan bisa buat dalam 1 detik jadi langit bumi beserta isinya. Tapi kenapa Tuhan mengambil waktu 6 hari? Ini luar biasa. Karena Tuhan kita, Tuhan yang mencintai proses. Tuhan mau kita melihat kalau Tuhan aja mencintai proses, kenapa enggak kita mencintai proses? Kita perlu mempercayai janji-janji Tuhan. Tapi kita juga perlu percaya jalan-jalannya Tuhan untuk menggenapi janjinya pada setiap saya dan saudara. Kita perlu mempercayai proses yang Tuhan izinkan masuk. Karena Tuhan lebih tertarik mengubah kita daripada mengubah keadaan di sekitar kita. Dengan kata lain, Tuhan lebih tertarik memproses kita daripada mengubah keadaan sekitar kita. Anehnya, kita lebih senang, lebih sering berdoa seperti ini. Tuhan, lalukan masalah ini. Dengan kata lain, Tuhan, lalukan proses ini. Karena kita nggak suka masalah, kita nggak suka proses. Sekarang doanya diganti. Tuhan, beri saya kekuatan untuk melewati masalah ini. Beri saya kekuatan untuk melewati proses ini. Karena setiap kali engkau melewati proses, engkau sedang dibentuk serupa dan segambar dengan Kristus. Masalah dari satu masalah bukanlah masalah itu sendiri, tetapi respon kita terhadap masalah itu yang menjadi masalah. Berikutnya,
engkau perlu menghindari perbandingan. Waktu kita melihat masalah kita mulai membandingkan masalah yang kita punya dengan masalahnya orang lain. Dan itu kadang-kadang membuat kita kehilangan sukacita. Karena kita berkata, kok dia enak ya? Kok dia gampang ya? No, perbandingan adalah pencuri sukacita. Perbandingan selalu membuat kita terfokus apa yang orang punya, bukan apa yang kita punya. Perbandingan selalu membuat kita terfokus apa yang orang punya dengan apa yang kita nggak punya. Sampai-sampai kita lupa apa yang kita punya yang orang nggak punya. Saya mau katakan seperti ini. Tuhan selalu bekerja dengan apa yang ada di tangan kita. Tuhan nggak pernah bekerja dengan apa yang kita nggak punya. Tuhan selalu bekerja dengan apa yang kita punya. Berhenti membandingkan masalahmu dengan masalah orang lain. Berhenti melihat apa yang orang punya yang engkau nggak punya. Sampai engkau lupa apa yang engkau punya yang orang nggak punya. Hari ini lihat apa yang kita punya. Karena Tuhan nggak pernah bekerja dengan apa yang kita nggak punya. Tuhan selalu bekerja dengan apa yang kita punya. Tahun 1999, tahun 2000, hari itu saya dipercayakan Kanala menjadi ketua youth hari itu, pelajar, mahasiswa. Hari itu kami sewa satu ruangan tentara di Jalan Halmahera. Di saat itu saya coba berpikir, gimana ya supaya youth ini mengalami pertumbuhan. Nah, saya mulai membandingkan gereja yang satu. Waduh, gereja yang satu gedungnya bagus banget. Kalau kita masuk AC-nya dingin. Kalau kita ke kamar mandinya wangi. Saya mulai lihat, kalau tempat gereja kita dulu ada AC-nya, tapi nggak pernah nyala. Bahkan kamar mandinya kita itu ajaib. Bisa masuk, nggak bisa keluar. Saya mulai bandingkan gereja yang A. Aduh, gereja A, kolam baptisannya bagus banget. Bahkan gereja yang A, gedungnya amazing banget. Bahkan mereka pakai infocus. Secara kita masih pakai OHP. Saya bandingkan gereja A. Wah, gereja A gak heran maju. Soalnya setiap hari Sabtu di koran Pikiran Rakyat halaman 2 ada pengumumannya. Ibadah jam berapa, tempatnya di mana. Hari itu boro-boro kita mau pasang iklan. Bayar sewa pun kita bergumul. Tapi saya bertobat hari itu. Saya sadar. Waktu saya membandingkan apa yang saya punya dengan orang lain, saya sedang membatasi Tuhan bekerja atas hidup saya. Dan hari itu dengan apa yang saya punya. Karena saya tahu Tuhan akan bekerja dengan apa yang kita punya. Saya mulai berdoa ke sekolah-sekolah, ke kampus-kampus. Ini adalah foto di Jatinangor. Foto ini diambil setelah kita doa pagi di Jatinangor. Saya mulai bergaul dengan mereka. Waktu itu saya main ke rumah anak rani saya, Andre di Ungaran. Saya main ke sana, saya bergaul dengan mereka. Saya berespon untuk setiap kebutuhan yang ada. Puji Tuhan hari itu ada yang lahir baru, bahkan ada yang dibaptis. Nah, hari itu waktu saya membaptis orang, gak bisa di kolam renang, gak punya uang. Jadi saya membaptis anak-anaknya dulu di sungai. Karena itu yang saya punya hari itu. Tapi tanpa saya sadari, apa yang saya kerjakan 20 tahun lalu, hari ini menjadi prinsip penjangkauan generasi. Kemanapun saya pergi, ke setiap kota, ke setiap gereja, di setiap conference, justru apa yang 20 tahun lalu, apa yang saya punya di tangan saya, yang saya kerjakan, justru itu menjadi prinsip pelayanan Next Gen hari ini. Saya kemarin diberkati dengan ketemu salah satu anak homesel. Dia ada di homeselnya Daniel Makastel. Dia adalah Pak Andi. Pak Andi kerja di sebuah perusahaan. Tapi karena pandemi ini dia di PHK. Dan apa yang dia kerjakan? Dia punya istri, dia punya 2 anak. Dia lihat apa yang dia punya, dia pakai motornya
untuk jadi Gojek offline. Dia nggak coba bandingkan masalah dia dan masalah orang lain. Tapi dia kerjakan apa yang ada di tangannya. Teruskan. Bilangan 21 ayat yang ke-9. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Hal yang ketiga adalah melihat salib. Ular tembaga melambangkan dosa yang akan ditanggung Tuhan Yesus di atas kayu salib. Jadi sebenarnya peristiwa ini merupakan satu nubuatan. Bahkan Tuhan Yesus pun mengatakannya dalam percakapan dengan Nikodemus. Yohanes 3 ayat yang ke-14 sampai yang ke-15. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikianlah juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Ini adalah gambaran betapa besarnya makna penyaliban yang akan terjadi. Tuhan Yesus menyatakan sebuah gambaran bahwa ia ditinggikan di atas kayu salib menanggung dosa saya dan saudara. Dan setiap orang yang memandang padanya dan percaya dengan iman akan beroleh hidup yang kekal. Saya hampir seminggu ini, kalaupun saya mau tidur, sebelum saya terpejam mata saya terus merenungkan salib Kristus. Semakin hari, semakin saya merenungkan, saya itu takjub dan kagum akan karya salib. Waktu kita melihat salib dan percaya pada kuasa Tuhan Yesus di kayu salib, iman percaya kita pada Tuhan Yesus Kristus di kayu salib adalah kunci yang membukakan pintu untuk setiap kita masuk ke dalam ruang tahta kasih karunia Allah. Ini dampak salib. Kita punya kunci untuk masuk ke dalam ruang tahta kasih karunia Allah. Roma 5 ayat yang kedua. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk. Oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Tuhan. Sekali lagi, iman kita pada Tuhan Yesus adalah kunci untuk kita masuk ke dalam ruang tahta kasih karunia. Apa itu kasih karunia? Grace is God doing for what we could never do and what we never deserve. Kasih karunia adalah apa yang Tuhan lakukan untuk apa yang tidak pernah dapat kita lakukan. Dan apa yang tidak layak untuk kita dapatkan. Dampak salib atas hidup kita adalah kita mendapatkan kasih karunia. Apa yang sebenarnya terjadi di atas kayu salib? Kayu salib adalah tempat pertukaran. Roma 8 ayat ke-32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. Kayu salib adalah tempat pertukaran. Apa yang ditukar? Dosa menjadi kebenaran. Setiap kali saya ketemu teman-teman saya dulu, mereka kaget. Dan mereka ngomong gini, Victor, saya gak nyangka kok kamu kayak gini. Di antara semua teman-teman kita, kamu yang paling gak disangka-sangka. Kita tuh pikir kamu masih di penjara. Kamu lagi di penjara. Kita tuh pikir kamu itu mati overdosis. Itu saya dulu. Tapi dosa menjadi kebenaran. Dulu tubuh saya adalah senjata dosa. Tapi hari ini tubuh saya dipakai sebagai senjata kebenaran. Apa yang ditukar di atas kayu salib? Keterikatan menjadi kelepasan. Pemberontakan menjadi ketaatan. Kutuk menjadi berkat. Kemiskinan menjadi kelimpahan. Apa itu kelimpahan? Orang yang tidak akan mengalami kelimpahan kalau dia tidak pernah merasa cukup.
Ada waktu-waktu di mana saya hari ini suka tidur di sofa. Udah lama. Dan istri saya tahu kalau saya lagi tidur di sofa, dia hanya ngeliat dari jauh, saya ngomong gini, "Say, kamu lagi kangen rumah Sekelowa ya?" Saya bilang, "Iya." Karena dulu di rumah Sekelowa, kami hanya punya 2 kamar dan orangnya banyak. Jadi kami bergiliran punya kesempatan tidur di sofa. Waktu kami tidur di sofa itu kami bahagia banget. Karena kalau di kasur dempet-dempetan kayak ikan pindang. Jadi kadang ada hari-hari tertentu saya suka tidur di sofa. Saya membayangkan, wah bener-bener kasih karunia Tuhan. Dengan apa yang Tuhan percayakan saya sampai hari ini. Apa yang ditukar? Kekalahan menjadi kemenangan. Sakit penyakit menjadi kesembuhan. Kematian menjadi hidup yang kekal. Manusia alamiah menjadi supra alamiah. 2 minggu yang lalu Roh Kudus taruhkan di hati saya untuk telepon tukang kebun saya. Ini agak nggak mungkin. Karena hampir setahun ini saya kehilangan kontak dengan tukang kebun saya ini. Jadi saya cari tukang kebun yang lain. Tapi karena Roh Kudus suruh, saya taat. Waktu saya telepon, aneh banget. Tiba-tiba nyambung. Dan waktu dia dengar suara saya, dia senengnya minta ampun. Saya bilang, "Pak, Bapak besok ke rumah saya ya." Dia ke rumah saya. Dan saya diingatkan, saya beliin dia sembako, beras, minyak kelapa, telur. Saya nggak ada kerjaan buat dia, cuma saya buat kerjaan buat dia. Ganti tanaman lah, ganti apapun, yang penting dia punya kerjaan. Terus saya kasih dia uang, saya kasih dia sembako. Dia ngomong gini, dia ambil uang saya, dia taruh di kepalanya, "Aduh Dunungan, terima kasih Dunungan, terima kasih." Karena selama ini dia nggak ada kerjaan. Dan sampai saat ini dia belum mendapatkan bantuan. Jadi waktu saya bantu, dia senangnya minta ampun. Manusia alamiah menjadi supra alami. Manusia supra alami kita akan mengerti, akan tahu apa isi hati Bapa. Iman itu mengubah segala sesuatu. Tapi kasih karunia mengubah hidupmu. Dampak ketika kita melihat salib, kita mendapatkan kasih karunia. Tapi mari kita coba lebih dalam lagi. Apa tujuan salib? Mengapa Bapa mau kita memandang salib? 1 Petrus 2 ayat yang ke-24. Kristus sendiri memikul dosa-dosa kita pada dirinya di atas kayu salib. Supaya kita bebas dari kekuasaan dosa dan hidup menurut kemauan Allah. Luka-luka Kristuslah yang menyembuhkan kalian. Apa itu dosa? Dosa adalah pertukaran gaya hidup. Dosa adalah pertukaran gaya hidup Allah dengan pertukaran gaya hidup iblis. Pertukaran gaya hidup kerajaan terang dengan pertukaran gaya hidup kerajaan gelap. Seperti apa gaya hidup Allah? Ini adalah gaya hidup Allah kerajaan terang. Kejadian 1 ayat yang ke-26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita. Gaya hidup Allah, gaya hidup kerajaan terang adalah kita. Allah katakan, baiklah kita menciptakan manusia, baiklah kita. Allah katakan, baiklah kita. Ada makna saling di dalam kita. Saya minta tolong Pastor Riko, boleh bantu saya? Thank you Pastor Riko. Sebelum Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, mereka hidup dengan gaya hidup Allah. Fokus mereka adalah kita dan saling. Saling dong, kok dorong. Gaya hidup mereka adalah kita dan saling. Oke, dan saling. Nah, fokus mereka adalah kita dan saling. Kita dan berang lagi saling, betul, adalah gaya hidup Allah. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, fokus mereka bukan lagi kita dan saling,
tetapi fokusnya adalah aku. Kita fokusnya mengorbankan kepentingan si aku ini untuk kepentingan kita dan saling. Tapi aku mengorbankan kepentingan kita untuk kepentingan aku. Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menghancurkan si aku ini, supaya kita manusia punya harapan kembali kepada gaya hidup Allah. Kita dan saling. Oke, thank you Pastor Riko. Galatia 2 ayat yang ke-20. Aku sudah disalibkan dengan Kristus. Aku disalibkan dengan Kristus. Bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Hidup yang sekarang kehidupi di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang mengasihi aku dan telah memberikan dirinya untuk aku. Kita dan saling dapat terjadi ketika akunya ini disalibkan. Ketika kita menyalibkan si aku ini yang memampukan kita untuk kembali kepada gaya hidup Allah, kita dan saling. Seperti apa gaya hidup kita dan saling ini? Saling berkorban untuk kepentingan kita. Saling mengasihi tanpa syarat. Saling melayani dengan sukacita. Isi hidup kita perlu untuk menggenapi tujuan, bukan hanya menikmati dampak. Kita perlu menggenapi tujuan salib, bukan hanya menikmati dampak dari salib. Ketika kita hidup dengan gaya hidup Allah, kita dan saling, akibatnya ada kesatuan di sana. Ketika ada kesatuan di sana, Mazmur 133 ayat 3 berkata, kesanalah Tuhan memerintahkan berkat dan kehidupan atasmu secara pribadi, atas pernikahanmu, atas pekerjaanmu, bahkan atas pelayananmu. Belajar dari Israel adalah sebuah pembelajaran yang Tuhan mau kita belajar dari perjalanan bangsa Israel, agar kita nggak melakukan kesalahan yang sama yang dilakukan oleh bangsa Israel. 1 Korintus 10 ayat yang ke-11. Semua ini menimpa mereka sebagai contoh bagi kita, sebagai pelajaran dan peringatan, supaya kita jangan melakukan hal-hal yang demikian. Semua ini dituliskan supaya kita dapat membacanya dan menarik pelajaran daripadanya pada masa kini menjelang akhir zaman. Kualitas hidup kita sangat ditentukan oleh kemampuan kita menjaga hati kita. Karena dari situlah terpancar kehidupan kita. Jaga hati kita, tetap terhubung dengan Bapa di sorga. Jangan lupa saat teduh kita, waktu intimasi kita dengan Tuhan. Dan yang kedua, jangan lupakan tinggal di dalam homesel saudara. Buat setiap saudara yang belum punya homesel, bisa masuk ke icc.church.online. Di situ ada kolom newcomers. Kita rindu boleh berkenalan lebih dalam dengan saudara. Untuk apa? Untuk kita dapat menjaga hati kita. Itu yang saya share pada hari ini. Saya berharap, saya berdoa setiap kita belajar sesuatu dan setiap kita diberkati. Amin. Mari kita angkat tangan kita. Hamba berdoa memberkati setiap kami dimanapun mereka berada. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Di tengah-tengah social distance ini, hamba berdoa biar setiap mereka mengalami Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Aku menaruhkan hati yang lapar, hati yang haus untuk mencari Tuhan. Karena Tuhanlah sumber kekuatanmu. Karena Tuhanlah pengharapanmu. Karena Tuhan Yesus adalah pengharapan yang hidup.
damai sejahtera Tuhan menguasaimu dari hari ini sampai selama-lamanya. Sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. Amin. Wow, terima kasih Pastor Victor buat firman Tuhan yang luar biasa hari ini. Untuk saudara yang baru pertama kali hadir di ibadah ini, kami juga rindu sekali untuk berkenalan dengan saudara. Karena itu kami mengundang saudara untuk bisa masuk ke Newcomers Lounge yang ada di website kita icc.church.online. So church, that is for today. Thank you for joining us. Stay healthy, keep connecting, and happy Sunday. Terpujilah Kau.